Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijan Revi Wijaya dari Prodi DKV Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori estetika dari Edmund Burke secara singkat. Teori ini menyarankan pendekatan 4 langkah dalam menganalisis karya seni. Yang pertama ada deskripsi, mengamati dan menyebutkan semua yang terlihat dalam karya seni tanpa interpretasi. Yang kedua, ada analisis formal, mengkaji unsur visual seperti garis, warna, tekstur, ruang, dan komposisi. Yang ketiga, ada interpretasi, yaitu yang dimana menyampaikan makna atau pesan dari karya berdasarkan pengamatan. Yang keempat, ada evaluasi, itu memberikan penilaian terhadap kualitas atau keberhasilan karya berdasarkan konteks artistik dan budaya. Nah, selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan tentang beberapa objek yang terbagi-bagi. Yang pertama itu ada objek dari barat, yaitu karyanya itu The Starry Night oleh Vincent van Gogh pada tahun 1889. Untuk bagian deskripsinya, lukisan ini menggambarkan pemandangan malam hari dari jendela rumah sakit jiwa di Saint-Rémy-de-Provence, yaitu di Prancis. Terlihat langit malam yang bergolak dengan pusaran cahaya dan bintang bulan sabit bersinar terang, serta sebuah desa yang tenang di bawahnya. Ada satu pohon cemara gelap yang membuat ke langit seolah menghubungkan bumi dan langit. Selanjutnya di sini ada analisis formal, yaitu Van Gogh menggunakan garis spiral dan melengkung yang dinamis di langit, menciptakan gerakan konstan. Warna dominan biru dan kuning membentuk kontras yang kuat. Tekstur kuasnya tebal dan ekspresif, impasto. Memberikan dimensi emosional, komposisinya seimbang meski tidak simetris. Pohon cemara di kiri dan desa kecil di bawah memberikan landasan bagi langit yang mendominasi. Selanjutnya pada bagian interpretasi, karya ini sering diartikan sebagai ekspresi batin Van Gogh terhadap dunia dan spiritualitas langit yang sering melambangkan pengolahan jiwa. Sementara desa tenang di bawah menunjukkan ketenangan yang didiamkan. Cemara sering dihubungkan dengan kematian, memberi nuansa kesendirian dan pencarian makna hidup. Untuk pada bagian evaluasi, sebagai salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah seni barat, The Starry Night dipuji karena kekuatannya emosional dan penggunaan warna serta bentuk untuk menyampaikan suasana hati. Karya ini melampaui representasi visual menjadi refleksi psikologis, menjadikannya ikon dalam gerakan post-impresionisme. Nah, selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang objek dari timur. Di sini saya mengambil The Great Wave of Kanagawa oleh Katsushika Hokusai, yaitu sekitar pada 1831. Nah, pada bagian deskripsi, ini adalah cetakan ukiyo-e paling terkenal, menggambarkan ombak raksasa yang hampir menelan perahu nelayan di Teluk Kanagawa. Gunung Fuji tampak kecil dan jauh dari latar belakang. Untuk pada bagian analisis formal, karya ini menonjol dengan komposisi segitiga terbalik yang dibentuk oleh gelombang besar. Garis tegas dan bersih menjadi ciri khas gaya ukiyo-e. Warna indigo dan warna putih mendominasi, memperkuat kontras warna ompak yang ganas dan latar belakang yang tenang. Skala Gunung Fuji yang kecil menunjukkan teknik perspektif yang inovatif untuk zamannya. Selanjutnya pada bagian interpretasi, gelombang besar adalah metafora bagi kekuatan alam yang tak terkendali, sedangkan perahu mencerminkan ketangguhan dan kerentaan manusia. Gunung Fuji melambangkan ketangguhan dan keabadian. Karya ini bisa dibaca sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam dalam pemikiran timur. Terakhir pada bagian evaluasi, karya ini diakui tidak hanya di Jepang saja, tetapi juga secara global. Nah, The Great Wave ini menggabungkan estetika Jepang tradisional dengan teknik perspektif dari barat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana seni timur dapat menyampaikan narasi mendalam
melalui kesederhanaan visual dan keseimbangan komposisi. Selanjutnya, yang ketiga, objek dari Nusantara. Saya mengambil karya topeng Panji dari Jawa Timur. Pada bagian deskripsi, topeng ini menggambarkan wajah seseorang pangeran, itu Panji dengan ekspresi kalem, berkulit putih dengan alis melengkung, mata sipit dan bibir tersenyum setipis. Umumnya digunakan dalam pertunjukan wayang topeng yang menceritakan kisah Panji dan Sekar Paji. Pada bagian analisis formal, untuk topeng sangat simetris dengan proporsi wajah ideal dalam budaya Jawa. Warna putih melambangkan kesucian dan ketenangan. Detail ukiran halus pada alis, mata, dan bibir memperlihatkan kecermatan pengrajin. Penggunaan kayu ringan membuatnya nyaman dikarenakan dalam waktu lama. Untuk bagian interpretasi, topeng Panji adalah lambang dari kesempurnaan moral dan spiritual seorang pemimpin. Ekspresi wajah yang tenang menggambarkan nilai-nilai, kehalusan budi, dan pengendalian diri dalam budaya Jawa. Kisah Panji sendiri mencerminkan nilai cinta, kesetiaan, dan pencarian identitas. Terakhir, untuk pada bagian evaluasi, sebagai warisan budaya Nusantara, topeng Panji memiliki kedalaman makna filosofis sekaligus estetika yang tinggi. Seni pertunjukan yang melibatkan topeng ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang hidup dan berkesinambungan, layak dilestarikan dengan simbol identitas kultural. Nah, selanjutnya yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang objek dari Indonesia. Saya mengambil Candi Borobudur yang terletak pada Magelang, Jawa Tengah. Untuk bagian deskripsi, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, berbentuk piramida berundak dengan 9 tingkat, 6 persegi, dan 3 bundar, serta sebuah stupa utama di puncaknya. Permukaannya dihiasi 2.672 panel, relief, dan 504 arka Buddha. Untuk pada bagian analisis formal, struktur Candi Borobudur berbentuk mandala 3 dimensi, simbol kosmologi Buddha. Reliefnya menggambarkan berbagai adegan dari kehidupan Buddha dan ajaran moral. Teknik pahatan sangat rinci dengan penguasaan tinggi terhadap anatomi dan narasi. Skala monumental dan simetri candi menciptakan pengalaman spiritual bagi peziarah. Untuk interpretasi, Borobudur adalah representasi perjalanan menuju pencerahan dari dasar, yaitu contohnya itu Kamadhatu, nafsu duniawi atau sebagai nafsu duniawi, naik ke bagian tengah rupa datu atau bentuk fisik, hingga ke atas arupadatu, dunia tanpa bentuk. Setiap tingkat memiliki makna filosofis dan spiritual yang dalam. Untuk pada bagian evaluasi, candi ini tidak hanya unggul secara arsitektural, tapi juga merupakan simbol pencapaian spiritual dan kecanggihan budaya klasik Indonesia. Keindahan visualnya dipadukan dengan makna mendalam, menjadikannya mahakarya dunia yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.